saya ucapkan selamat pagi kepada semuanya. Luar biasa hari Minggu ya. Tadi ada yang lagi olahraga, ada yang lagi mungkin masih masak, tapi sudah semangat berkumpul di sini begitu. Tadi saya dengar cerita kamu, bener saya terharu banget tuh. Saya benar-benar terharu karena ceritanya mengena banget gitu ya. Mengena banget, luar biasa. Tapi itu yang membuat kamumu bisa ada seperti sekarang dan luar biasa jasa ayah dan bunda beliau gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar, tadi sudah dikasih teasernya ya, yang untuk yang kemarin sudah hadir, kita akan belajar tentang komunikasi. Tapi kita lebih detail lagi, karena komunikasi luas banget ya. Ada public speaking, ya, lalu ada komunikasi negosiasi, dan kawan-kawan. Tapi hari ini kita khusus belajar tentang yang berhubungan dengan parenting, ya gitu. Jadi seni memarahi, menasehati, menegur, dan mengapresiasi anak. Karena ternyata ini semua hal yang berbeda, dan harus dilakukan secara seimbang. Gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai supaya nanti bisa tanya jawab dan jadi lebih ada waktu banyak begitu tanya jawab ya. Nah, ini dia ya. Jadi komunikasi efektif untuk gamer, begitu ya. Komunikasi efektif untuk gamer. Nah, ini tadi sudah dibacakan sedikit profilnya. Lalu ini sedikit kemarin mungkin ada yang belum ketemu saya, kita kenalan sebentar secara personal. Ini saya, ini istri saya ya. Lalu yang ini anak, dua-duanya anak saya gitu ya, bukan anak orang lain. Saya yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, jadi sudah lengkap gitu ya. Saya ini dari ID Plus, kita ada dari Kelapa Gading di Jakarta di Mall of Indonesia gitu. Kita sebetulnya menyediakan kelas-kelas soft skill dan mengasah soft skill untuk anak-anak gitu ya, dan kita juga tempat tongkrongan orang tua untuk sharing-sharing tentang parenting. Nah, salah satu tempat tongkrongan kita yang kita langganan adalah di Fami gitu. Jadi kita juga sering nongkrong di Fami gitu ya. Nah, kalau ngomong komunikasi efektif untuk gamer, biasanya ini komunikasi yang sudah terjalin gitu ya. Kalau anak-anak suka main game ya, tadi kamu juga sudah sedikit cerita, saya pun juga begitu ya di rumah. Dulu saya juga suka main game gitu ya. Saya suka main Dota dulu ya. Jadi orang tua saya selalu tanya, udah belajar belum? Kenapa main terus? Mainnya sampai malam. Udah jam berapa nih begitu ya? Kok kayaknya main terus, nggak ada kegiatan lain apa? Bla bla bla. Nggak ada gunanya, nggak ada apa. Dan jadi komunikasi yang efektif untuk orang tua zaman kita dulu adalah ya gitu, ya ngedumel, ngoceh-ngoceh, marah-marah dan kawan-kawan. Nah, padahal kita harus melatih ya, mengasah komunikasi efektif ini, terutama kalau anak kita gamer, supaya kita bisa membentuk keluarga yang HTS ya. HTS di sini bukan hubungan tanpa status, ya, tetapi keluarga HTS di sini adalah harmonis, terbuka, dan solid. Ya, harmonis maksudnya apa? Pasti dalam keluarga ada gesekan, tetapi gesekan itu bisa dilewati dengan baik. Itu harmonis. Ya, jadi gesekan-gesekan itu bisa tadi kalau kamu bilang bisa dimusyawarahkan sehingga bisa baik hasilnya, nggak usah pakai tarik-tarik urat. Yang kedua terbuka. Tadi kamu juga sudah jelaskan bahwa penting sekali punya keluarga yang komunikasi terbuka antara suami dan istri, suami ayah dan anak, ibu dan anak, anak dan anak begitu ya. Jadi terbuka, nggak ada dusta di antara kita ya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Berapa banyak anak-anak di luar sana yang lebih senang cerita sama temennya atau cerita di media sosial yang entah siapapun yang nonton daripada cerita sama orang tuanya. Nah, kalau kita kan inginnya, impiannya gitu ya, punya keluarga yang terbuka ya, udah harmonis, terbuka lagi ya. Anak bisa dengan bebas cerita tentang kegalauan, tentang pacarnya, tentang ujiannya, tentang sekolahnya, tentang kuliahnya, pekerjaannya. Anak bisa terbuka ya. Dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah solid. Solid di sini maksudnya apa? Keluarganya ini solid, tidak mudah dipecah belah ya oleh penjajah gitu ya. Jadi ada informasi-informasi miring-miring dari luar itu tidak bisa memecah kesolidan keluarga ini. Tidak mudah dihasut anggota keluarganya. Karena apa? Karena sudah ada keterbukaan dan hubungan yang sangat erat antara anggota keluarga. Jadi nggak bisa mudah dipecah belah. Gitu ya. Tujuan kita punya keluarga HTS betul. Tapi apakah keluarga HTS ini mudah untuk tercapai? Ya, mudah-mudah susah. Saya pun masih mengusahakan. Ya, belum punya keluarga HTS, tapi mengusahakan supaya keluarga saya bisa jadi keluarga HTS. Nah, namanya keluarga pasti kita tinggal di rumah gitu ya, di sebuah rumah yang
yang apa namanya indah. Kita berharap rumah ini menjadi safe place ya kalau kita bilang ya. Safe place, tempat paling aman untuk anggota-anggota keluarga kita. Tempat paling aman untuk apa ya? Untuk berlindung, untuk bercerita, untuk berdiskusi ya. Jadi untuk meminta pendapat, tempat yang paling aman ya dari anggota keluarga kita. Nah, namun layaknya sebuah rumah sama seperti rumah pada umumnya, kita butuh pagar. Kenapa kita butuh pagar? Karena kalau kita nggak ada pagar rumahnya, nanti maka maling bisa mudah masuk, rampok bisa mudah masuk. Yang dimaksud maling dan rampok di sini adalah ya itu tadi apa namanya ancaman-ancaman yang bisa memecah belah keluarga kita. Salah satunya apa? Salah satunya game ya. Game kalau masuk begitu saja tanpa ada pagarnya, tanpa ada aturannya, maka bisa merusak nanti ya hubungan di dalam keluarga perlahan-lahan. Oleh karena itu, pagar ini itu diibaratkan adalah sebuah aturan. Nah, aturan itu berarti harus dijalankan secara disiplin. Kemarin kita sudah belajar tiga kesepakatan, lalu adalah konsekuensi dan konsistensi. Nah, disiplin ini adalah bagian dari konsistensi. Bagaimana kita bisa disiplin menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat, ya kan? Jangan kemarin seperti yang kita sudah sharing bahwa hari ini buat peraturan, besok dijalankan peraturannya, lusa lupa. Jadi bagaimana caranya konsisten dan disiplin menjalankannya? Nah, karena saya tidak menyalahkan orang tua zaman dulu ya, tetapi memang banyak cara yang dilakukan orang tua zaman dulu, berarti zaman ayah saya, ibu saya, berarti kalau bisa dibilang itu angkatan 50 ke bawah ya. Jadi yang orang tua kelahiran 50, 40, 30, 20 itu banyak menggunakan cara yang seperti ini dalam mendisiplinkan anak. Caranya apa? Caranya adalah marah-marah. Ya, tidak jarang juga orang tua zaman angkatan 50 tahun ke bawah itu kalau marah nggak mempan, ucapan verbal nggak mempan, kalau tadi kamu bukan dibelai, ya, itu dielus, itu sangat memberikan semangat gitu ya, menghangatkan hati. Nah, orang tua zaman dulu ya bukan dibelai dielus tetapi disabet. Disabet, dijewer gitu ya. Kadang-kadang kalau disabet udah kulitnya udah tebel kan, anaknya kayak badak begitu ya, mulai pakai gesper begitu ya. Ada yang masih mengalami di sini, kepongceng, gesper, sapu lidi itu sudah jadi makanan sehari-hari gitu ya. Karena apa? Karena jujur di tahun 50, di tahun waktu orang tua kita hidup itu belum ada aplikasi Fami. Kalau sudah ada aplikasi Fami di tahun itu, waduh dahsyat. Saya rasa generasi orang tua Indonesia sekarang ini sudah bagus banget. Tapi karena dulu belum ada Fami, ya udah pakai gesper gitu ya. Jadi kalau sekarang nggak usah pakai gesper, bisa pakai Fami gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau orang tua marah-marah terus? Ya inilah akibatnya anak tuh kayak perang gitu ya. Ketemu orang tua itu bukannya happy, bukannya terbuka, boro-boro terbuka, malah takut. Ya lihat, takut. Belum apa-apa udah nunduk, udah tutup kuping, udah takut. Pandangannya lihat pandangan kosong, wah pasti kena marah lagi. Pandangan-pandangan seperti itu ya, pandangan pasrah, pasti kena marah lagi. Nah, oleh karena itu kita harus memahami sebagai ayah dan bunda bahwa ini adalah hal penting. Bahwa memarahi anak, menegur anak, dan menasihati anak ini adalah hal yang berbeda dan dilakukan secara terpisah. Ya, jangan kita marah-marah terus kalau ditanya orang, kenapa kau marah-marah? Saya nasihatin dia, saya tegur dia. No. Marah, menegur, dan menasihati ini adalah hal yang berbeda. Ya, kalau dicek di KBBI ini tiga-tiganya punya arti yang berbeda. Jadi nggak bisa dijadi generalisasi. Saya tegur anak, caranya gimana? Teriak-teriak, itu namanya marah. Itu namanya marahi anak gitu. Menegur anak gimana? Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana sih kita menegur, menasihati, dan memarahi. Dan kapan kita pakai tiga elemen ini. Gitu ya. Ini penting, kapan kita pakainya. Karena di waktu yang tepat, menggunakan elemen yang tepat, hasilnya pun juga akan dahsyat. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita belajar tentang menasehati. Ini cepat aja, menasehati. Let's start with the why. Menasehati itu orang tua lakukan saat anak belum punya gambaran, anak belum punya informasi, anak belum punya pengetahuan tentang cara yang benar atau sesuatu yang benar. Ya, contoh misalnya ya, anak baca bukunya terbalik gitu ya. Bukunya biasa baca gini tapi bukunya terbalik gitu. Nah, kita nasihatin. Nah, kan masih kecil anaknya. Nah, bukunya terbalik.
bacanya begini dibalik. Nah, menasihati kenapa? Karena anak nggak tahu bahwa dia tuh lagi pegang buku terbalik. Ya, jadi menasehati itu saat anak kita belum punya pengetahuan, ya, belum punya gambaran bagaimana cara melakukan yang benar. Oleh karena itu, ya, kalau anak kita melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu begitu ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Dia bilang, soalnya aku nggak tahu. Berarti tandanya kita tidak perlu marahi anak kita. Kita nasihati anak kita. Karena anak kita nggak tahu. Jadi dia melakukan kesalahan bukan karena sengaja, bukan karena niatnya itu melakukan kesalahan tersebut, tapi karena memang dia nggak tahu yang benar yang salah seperti apa. Ya sama kayak orang baru belajar lampu lalu lintas. Dia nggak tahu kalau merah itu berhenti, hijau itu jalan, kuning itu siap-siap berhenti. Orang nggak tahu. Ya, jadi kalau menerobos, kenapa kamu terobos? Itu kan lampu merah. Lampu merah itu maksudnya apa ya Pak? Nah, dia nggak tahu. Makanya dinasihati. Oh, belum punya pengetahuannya, belum punya informasinya. Maka ayah bunda tahu, aha, berarti aku harus masuk mode menasihati. Ya udah, nasihati anak. Nah, ini tuh salah. Yang benar itu begini. Ya, karena kalau kamu lakukan yang seperti tadi kamu lakukan, itu nanti hasilnya begini. Itu salah, itu berbahaya. Jadi itu menasihati. Kapan kita menasihati anak? Saat anak belum tahu ya cara melakukan yang benar seperti apa. Yang kedua apa? Menegur. Menegur. Kata kunci adalah manusia mudah lupa. Ya jangankan anak kita sendiri pun mudah lupa begitu ya. Jadi menegur itu adalah mengingatkan kembali. Ya tegur, mengingatkan kembali atas apa yang sudah diketahui anak kita. Ya, loh, misalnya contohnya anak kecil ya, main api nih, dia pegang korek api nih, dia cetek-cetek. Pertama kali kita nasihati, nak, itu korek api, bahaya. Ya nanti kalau apinya keluar kesamber, panas bisa menyebabkan kebakaran. Mode 1 menasihati, ya. Terus beberapa waktu kemudian dia lihat anaknya main korek api lagi. Nah, kan anaknya sudah tahu tuh, kan kita sudah pernah nasihati. Nah, kalau kita sudah pernah nasihati, maka kita masuk ke mode kedua, yaitu apa? Menegur, mengingatkan kembali. Nah, kemarin kan Bapak udah bilang, itu korek api bahaya. Nah, ya sekarang taruh korek apinya di tempatnya ya. Jangan main korek api karena korek api bukan mainan. Menegur, mengingatkan kembali. Ya, menegur. Nah, kita sebagai ayah dan bunda, sebagai orang tua harus punya hati yang lapang sekali untuk terus berada di mode menegur sampai kapanpun. Ya terus di mode menegur terus. Ya, terus marahnya kapan Pak? Kalau nggak marah kayaknya nggak enak gitu ya. Jadi kapan marahnya? Ya, marah itu boleh keluar. Ya, yang ketiga marah itu boleh keluar kalau anak kita sudah melakukan sesuatu yang membahayakan atau membahayakan dirinya atau membahayakan orang-orang di sekitarnya. Ya, dan marah itu keluar untuk apa? Untuk menghentikan apa yang dilakukan anak kita secara cepat. Ya, tiba-tiba anak kita udah ditegur kan, masih main korek api nih tadi ya. Terus berapa lama kita lihat dia masih main korek api, terus udah itu mulai kasih kertas gitu. Nah, di situ kita boleh marah. Ya, marahinya dengan cara apa? Dengan volume agak sedikit tinggi. Budi, taruh itu korek api. Nah, kenapa kita harus cepat dan pakai volume tinggi? Karena kita harus menghentikan dulu. Ya kan? Jangan Budinya udah pegang korek api, udah pegang kertas begitu, terus kita, Budi, ya udah bakar sudah itu. Jadi kalau dia udah kepalang tanggung begitu, kita harus menghentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Kita harus ambil perhatiannya. Bagaimana cara mengambil perhatian anak secara cepat? Kita pakai volume tinggi. Budi, taruh itu korek apinya, itu bahaya ya. Nanti kebakaran. Nah, Budinya kan kaget. Dia taruh tuh buru-buru. Nah, jebakan Batman nih. Kadang-kadang saat anak sudah taruh tuh korek api, keadaan sudah kondusif. Tidak mungkin terjadi kebakaran. Kita masih marah-marah. Budi ya, Papa udah bilangin dari kemarin, itu nggak boleh pegang api, itu api aja kebakaran. Kamu ini kok dibilang nggak pernah dengar, makanya jangan masuk kuping kiri kuping kanan. Lihat, anak sudah tidak pegang korek api, kebakaran sudah tidak mungkin terjadi, tetapi marah-marah masih terjadi di sana. Inilah jebakan Batman yang sering terjadi. Loh, baiknya gimana Kak? Begitu kita sudah menghentikan anak kita dengan marah, Budi itu taruh bahaya. Saat dia sudah taruh, dikagetkan, dia taruh itu korek api, kita kembali ke mode menegur. Budi, aduh, apa jantungan tadi?
Tadi kamu hampir bakar itu kertas, bahaya. Nanti tangan kamu kebakar juga. Papa kan sudah bilang, korek api itu berbahaya, panas. Nih ya Bud, Papa kasih contoh ya. Nah kita contohin tuh. Ambil kertasnya, kita ambil korek apinya, kita bakar tuh, kebakar api itu kan. Kebakaran, hati-hati Budi. Besok-besok jangan main korek api lagi. Ini berbahaya. Mode menegur. Tapi banyak orang tua yang kalau sudah marah, gerbang marahnya sudah terbuka, ya sudah jebol gerbang. Ya kadang-kadang sampai besok masih dimarahin. 2 hari kemudian masih diungkit-ungkit. 3 hari masih diungkit-ungkit. Ya. Nah bagaimana kalau dengan game? Bagaimana kalau hubungannya kalau dengan game itu seperti apa? Nah kalau dengan game, ya kalau dengan game itu pertama kali kita nasihati. Anak main game tiba-tiba sampai jam 2 subuh. Ya pas kita bangun pagi, kita bangun subuh-subuh mau ke kamar kecil, anak belum tidur masih main game. Kita nasihati. Ya, Bobby ini sudah jam 2 ya. Kamu besok mau sekolah. Jadi kamu jangan tidur malam-malam kalau bisa. Kalau enggak besok kamu terbangun kurang tidur, kurang konsentrasi, sekolah kamu jadi terganggu. Menasihati. Oh dia tetap lakukan, tegur. Budi sudah jam berapa ini? Ya besok-besoknya ya. Budi sudah jam berapa ini? Jam 1 mah. Loh kemarin papa bilang apa? Oh iya Pak. Nah banyak ya. Yang terjadi adalah saat kita dari menasihati langsung lompat ke marah, yang terjadi adalah cekcok. Ya, udah nasihatin anak, besoknya begitu lihat masih jam 1, marah-marah. Budi, gimana sih papa udah bilang jam 1? Itu kemungkinan besar bisa terjadi cekcok. Anak, aduh papa boleh banget ini sebentar lagi dah. Tapi kalau kita ketegur dulu, mode menegur dulu, ya dengan santai, dengan chill, volume intonasi rendah, maka responnya akan berbeda. Budi, sudah jam berapa ini? Kemarin kan papa bilang, jangan tidur malam-malam. Oh iya pak, boleh nggak pak ini sebentar lagi 1 game pak, tanggung nih pak, udah nggak bisa exit nih pak kalau dalam game nih. Ya udah, ya 1 game terakhir ya habis ini tidur. Ya, jadi menegur. Ya, nah memarahi, kapan pula memarahi? Kalau sudah mulai membahayakan. Ya, kita bangun jam 5 pagi ya, mau masak sarapan, anak kita belum tidur masih main. Ini harus dimarahi ya. Oh ini jam berapa? Jam 5. Buset, papa aja udah tidur malam ini. Mau bangun sarapan, kamu belum tidur. Ini nanti kamu jam 7 udah sekolah lagi. Kapan tidurnya, papa? Boleh marahi. Nanti kan udah itu dia mati komputer. Iya, papa. Iya, mama. Nggak boleh begitu lagi ya. Mulai lagi. Turunin volumenya. Karena dia sudah mendengar kita ya. Turunin volumenya. Nggak boleh begitu, Budi. Kan papa sudah bilang. Lihat, volumenya turun ke normal. Papa sudah bilang bahaya. Ini jam 5 loh, Bud. Ini papa aja udah mau sholat subuh, mau masak sarapan. Kamu masih main game belum tidur. Nanti jam 7 kamu udah harus pergi ke sekolah. Ya, nanti kamu kurang tidur, kurang konsentrasi, terganggu. Sekolah kamu, kesehatan kamu juga terganggu. Lihat, sudah tidak mode marah-marah lagi. Sudah mode menegur. Volume intonasi sudah biasa aja. Ya, jadi ini penting sekali ya, dinamika menegur, memarahi, kalau menasihatnya yang pertama kali itu. Menegur, memarahi ini harus ada dinamika. Jangan marah terus tanpa ditegur. Kalau marah terus akan menghasilkan anak yang akhirnya melawan kita. Ya kenapa? Waktu masih kecil anak takut dimarahin. Kalau semakin besar, anak sudah remaja, sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah, masih mempan marah kita, udah gak mempan. Mau baku hantam, kita kalah. Anak kita lagi dalam peak seasonnya gitu ya, badannya lagi, raganya lagi kuat-kuatnya. Mau adu baku hantam, kita kalah. Ya, jadi gak bisa kita pakai gas marah terus. Kadang-kadang kita harus pakai tegur, ya. Harus seimbang, ya. Semua harus seimbang. Nah, kita akan saksikan sedikit video tentang bagaimana ini dia nih. Kita akan putar videonya tentang bagaimana kalau marah-marahnya tuh digas terus ya. Kasihan, digas terus. Nah, ini ya, kita mulai. Nah, siap ya. Ini hanya video senang-senang aja ya. Saya berharap sih, saya yakin ayah Bunda Fami di sini nggak ada yang begini ya, marah-marah. Yuk kita saksikan bersama. Main game terus. Mau jadi apa kamu? Ma, aku tuh ngejawab aja orang tua ngomong lu ya. Pagi, siang, malam main terus. Dapat apa kamu dari game? Ma, aku tuh pro gamer. Ngejawab lagi. Tapi aku bukan main.
Loh, kan aku enggak. Mak, sabar, Mak. Aduh, Aku ini program. Aku ini pro. Aku Maaf Bu, ada apa ya ribut-ribut sampai kedengaran keluar? Mak nggak sopan. makanya kau dengerin apa kata mama, jangan ngelawan. Dek, jangan ikut campur. Udah sama diem. Ada lagi yang mau gue jawab? Hari ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Jangan suka ngejawab kalau orang tua ngasih tahu, ngerti gak? Lah itu mama ngejawab terus. Diam goblok. Dari sini ya, kita melihat bahwa kalau marah-marah terus ya, apalagi menggunakan kata-kata kasar begitu. Anak mau jawab, pada tadi anaknya mau jawab, "Ma, aku pro game." Dia mau jawab, "Aku pro gamer, Ma. Aku nggak main game. Aku pro gamer, emang kerjaku depan komputer." Tapi lihat, kalau marah-marah terus, nggak dikasih waktu diskusi, nggak dikasih waktu bicara, ya jangan salahkan diri kita nanti kalau anak kita jauh sama kita. Anak kita lebih suka cerita sama orang lain. Itu kita mulai merenung, kenapa ya? Kok anak aku kayaknya nggak pernah curhat sama aku. Lah gimana mau curhat? Kalau ngomong sedikit udah dimarah-marahi gitu ya. Itu tentang yang ketiga, memarahi. Nah, selanjutnya tentang mengapresiasi. Ya, hidup tuh harus seimbang. Ya kalau ada marah, ada menegur, juga ada apresiasi. Lah kapan kita menggunakan apresiasi? Harus kita gunakan apresiasi saat anak kita menjalankan kesepakatan bersama. Saat anak kita menjalankan apa yang memang sudah deal, sudah dimusyawarahkan bersama. Ya, harus apresiasi. Weh, papa bangga sama kamu. Ya, semenjak kita buat kemarin kita buat peraturan tidak boleh pegang handphone setelah jam 8 malam, kamu terus jalani itu, papa juga terus jalani. Papa bangga sama kamu. Kamu hebat. Kamu bisa dipercaya. Apresiasi. Ya, dengan tepukan bahu. Hebat kamu. Itu sangat berasa banget. Anak merasa, wow, aku hebat. Ya, aku a man ya with my words ya, aku bisa pegang ucapan aku. Ya, jadi saya apresiasi. Nah, jebakan Batman-nya kadang-kadang ya, kalau anak salah dimarah-marahi, kalau anak benar nggak dipuji. Begitu ditanya, kenapa nggak dipuji? Ya kan emang seharusnya begitu. Nah, ya memang seharusnya begitu kan, itu dari pandangan orang tua. Buat anak itu berat loh. Ya, buat seorang anak jam 8 taruh handphonenya di atas meja nggak boleh pegang lagi, itu berat loh. Tapi buat orang tua ya itu gampang dan semesti. Ya kita nggak bisa samakan logika anak sama logika kita. Ya kita harus pikir juga, wah hebat anak kita. Di saat teman-temannya masih main PUBG sampai jam 11, jam 12, dia jam 8 udah taruh handphone di meja. Apresiasi dong. Jebakan Batman orang tua di luar sana adalah kalau anak salah dimarahin, kalau anak bener nggak diapresiasi, malah dimaklumi. Ya emang begitu kan harusnya yang benar. Ya terus anak jadi merasa nggak seimbang. Ya nggak seimbang. Nah terus bagaimana caranya untuk mengaplikasikan ini? Nah untuk mengaplikasikannya kita harus mengenal dulu anak kita dalam tahapan mana ya Bunda. Ini dia tahapannya. Ada 4 tahapan tumbuh kembang kalau saya bilangnya. Ada 4 tahapan tumbuh kembang anak. 0 sampai 6 tahun ya. Segala informasi yang diberikan kepada anak akan diserap semua tanpa terkecuali. Ya, 0 sampai 6 tahun ini anak adalah mesin fotokopi nomor 1 di dunia. Apa yang ayah bundanya lakukan, anak akan tiru. Ya, ayah bundanya suka ngomong kasar, anaknya akan tiru. Ayah bundanya suka marah-marah, anaknya juga suka marah-marah. Ayah bundanya ngomongnya halus, sopan, anaknya juga akan tiru. 0 sampai 6 tahun segala informasi diserap. Ya, ingat, anak kita menyerap segala sesuatu, dia nggak bisa bedakan mana baik mana buruk. Pokoknya semua diserap. Ya, oleh karena itu ini 0 sampai 6 tahun adalah waktu yang tepat untuk install program-program moral, program-program prinsip hidup yang baik untuk anak kita. Karena begitu dia menginjak 6 tahun, dia sudah masuk ke level 2 dalam tumbuh kembangnya. 6 sampai 13 tahun, informasi yang diterima anak tadi yang 0 sampai 6 tahun itu akan diasah dengan cara melakukannya. Bagaimana cara kita mengasahnya? Repetisi dan pengulangan. Repetisi dan pengulangan. Repetisi dan pengulang. Oleh karena itu jangan salah, 6 sampai 13 tahun, ini umur-umur sudah mau SD besar SMP ya. Anak bisa ngomong begini sudah mulai. Loh kata papa kemarin, loh kata mama kemarin, loh kata papa kemarin. Loh kenapa begitu? Karena informasi yang dia sudah punya kok berbeda dengan apa yang dilakukan. Informasi yang sudah dipunya, loh kok berbeda dengan apa yang orang tuanya lakukan. Ya sekarang orang tuanya lakukan. Jadi orang tuanya suruh nggak boleh main handphone jam 8 malam, kok orang tuanya masih jam 8 main handphone. Jadi dia sudah mulai ada proses logika dalam pikiran. Jadi harus dengan cara apa? Biasa repetisi pengulangan.
Ya, di sini 6 dan 13 tahun sangat baik sekali untuk membangun habit. Ya, 0 sampai 6 tahun membangun karakter, membangun program-program baik dalam diri anak. 6 sampai 13 tahun membangun habit. Ya, coba kita perhatiin. 6 sampai 13 tahun kalau kita ulang-ulang terus maka habitnya akan terbangun. Contohnya sekolah. Sekolah itu mengulang habit. Habit apa? Belajar, belajar, belajar. Jadi anak diulang habit. Ya, belajar. 13 sampai 18 tahun. Nah, ini sudah masuk remaja dewasa ya. Yang adult kalau orang bilang yang adult. 13 sampai 18 tahun. Informasi sudah diterima anak ya. Mudah diterima jika melalui proses diskusi. Nah, di sini sudah tidak bisa satu arah. Tidak bisa satu arah. Ya, tidak bisa satu arah. Jadi harus diskusi. Anak umur 13-18 tahun nggak bisa, nggak boleh itu. Taruh. Anak mulai tanya, kenapa Pak? Kenapa Mah? Nah, dia sudah mulai merasa dirinya sudah capable untuk melakukan diskusi. 18 tahun ke atas, anak akan cari informasi sendiri. Ya, boro-boro cari sama bapaknya atau mamanya. Ya, kalau hubungan baik, dia akan cari sama papa mamanya dulu pertama. Tapi kalau hubungan kurang baik, dia akan cari di luar informasi. Anak cari informasi sendiri, lebih berpegang teguh pada informasi yang didapatkan. Ya, jadi kalau udah umur 18 tahun ke atas, makanya seringkali anak kita ngomong gitu. Loh, Pak, tapi aku baca di sini nggak gitu loh, Pak. Nah, dia sudah mulai mencari informasi sendiri dan dia menganggap apa yang dia cari itu yang benar. Ya, oleh karena itu biasanya 18 tahun ke atas orang tua zaman dulu bilang ini udah sulit anak ini. Anak ini udah sulit dipegang. Anak ini maunya bebas. Anak ini maunya dilepas. Bukan maunya dilepas. Memang sudah dalam proses atau dalam tahap tumbuh kembangnya memang dia sudah mandiri seharusnya. Sudah bisa cari informasi dan memproses sendiri. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, secara detail. Ini saya cepat aja supaya kita bisa masuk tanya jawab. 0 sampai 6 tahun. Segala informasi diterima disimpan anak tanpa pandang bulu tadi ya. Hal baik atau kurang baik anak lihat, anak dengar, anak rasakan direkam dalam pikiran bawah sadarnya dan menjadi faktor penting yang akan menjadi fondasi hidup mereka. Makanya saya bilang 0 sampai 6 tahun penting banget untuk menanamkan karakter-karakter baik. Kalau 0 sampai 6 tahun karakter-karakter tidak baik, ya sudahlah. Bisa dibetulin, bisa, tapi ntar agak sulit, butuh proses agak panjang kalau sudah di atas 6 tahun. Ya, orang tua harus ekstra hati-hati dalam memberikan pengajaran kepada anak. Karena apa? Ingat, dia serap, dia seperti sponge. Apapun yang dilihat, dia dengar, dia rasakan, dia serap habis-habisan. Baik buruk, dia serap habis-habisan. Ya, anak masih sangat muda untuk berubah dan dirubah. Nah, ini penting. Jadi, kalau masih salah program, masih bisa uninstall yang baru. Oh, salah uninstall yang baru. Masih mudah 0 sampai 6 tahun. Tentunya harus usaha orang tua ya. Saya cerita sedikit, tiba-tiba anak teman saya ngomong, goblok. Loh, kok siapa yang ngomong goblok ini? Dapat dari mana kata-kata goblok ini? Ayah bundanya nggak pernah dengar kata-kata, nggak pernah mengucapkan kata goblok. Loh, anak bisa ngomong goblok. Begitu disuruh, kebetulan waktu itu mertuanya sedang memarahi pembantunya dengan kata goblok. Anak merekam. Anak nggak tahu goblok itu kata kasar atau apa. Pokoknya anak rekam aja. Anak mulai mengatakan goblok sambil ketawa-tawa goblok. Anak merekam. Bukan anaknya yang ngomong kasar, enggak. Tapi anak merekam segala informasi yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan. Lanjut, 6 sampai 13 tahun masuk ke mode 2, tahap kedua lebih tinggi. Anak belajar dari repetisi, pengulangan dan konsistensi. Ya, jadi di sini udah agak susah untuk masukin atau install program satu arah. Kamu tuh harus begini, udah agak susah. Harus repetisi. Yuk kita lakukan sama-sama. Yuk ikuti papa. Yuk kita lakukan sama-sama. Yuk kita bareng-bareng. Nah, ini dilakukan sama-sama, repetisi, pengulangan konsistensi. Ya, ini penting banget untuk pembentukan habit. Ya, pembentukan habit. Bangun pagi, olahraga sebentar, makan, mandi, lalu bersiap-siap. Itu habit. Habit akan dibangun. Ya, maka sampai dewasa pun dia bangun pagi entah kenapa kok kayak nggak olahraga, pegel-pegel dia olahraga sebentar, makan, mandi, lalu siap-siap. Habit, ya. Pada masa ini penanaman informasi kepada anak tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi harus perlu dilakukan secara berulang-ulang. Yuk ikut papa, yuk kita sama-sama, yuk kita lakukan ini. Jadi udah nggak bisa, udah kurang efektif kalau satu arah. Ya, anak mulai mendengar teman sebayanya. Dia mulai mendengar teman sebaya dan dia merasa pendapat temannya itu lebih berharga, lebih klop. Kalau apa? Kalau orang tuanya tidak ikuti dunia anak, gitu ya. Anak masih bisa berubah, tapi membutuhkan waktu lebih lama. Sudah masuk ke lebih dewasa lagi 13 sampai 18 tahun. Anak sudah merasa dirinya dewasa, ya. Lingkungannya itu akan menjadi nomor 1 buat dia. Ya, my friend is my number 1, my bro, my gang, ya.
Makanya 13-18 tahun itu mulailah kumpul-kumpul, geng sepeda, kalau dulu saya geng motor begitu ya, geng Dota, geng apa, mulai kumpul-kumpul dan pendapat dari teman-temannya itu akan sangat dia dengarkan sekali ya. Habit sudah terbentuk dengan sempurna. Karena apa? Habit tadi 6-13 tahun ya celah untuk membentuk habit. Makanya kalau kita sudah dewasa mau bentuk habit butuh waktu lebih lama ya. Ada yang bilang 21 hari tapi biasanya 1-3 bulan untuk bisa bentuk habit yang baru ya. Dalam menanamkan informasi kepada anak udah gak bisa lagi tuh dengan satu arah lakukan bersama, tapi diskusi. Menurut papa gini, kalau menurut kamu gimana ya Bob? Oh menurut aku gini. Oh kamu dengerin dari mana Bob? Iya tadi teman aku ngomong gini. Oh diskusi yuk kita cari sama-sama yuk. Iya yang benar seperti apa ya? Padahal misalnya kita tahu yang benar seperti apa, tapi anak tuh perlu diskusi. Makanya 13-18 tahun udah gak bisa dimarah-marahin. Marahin cuma iya besok ulangin lagi, iya besok ulangin lagi. Karena apa? Karena udah gak mempan satu arah, harus diskusi. Ya, anak sulit diubah kecuali ia sendiri yang mau berubah. Ya, 18 tahun ke atas, anak sudah dewasa sepenuhnya secara mental, ya. Secara mental, anak mulai berani ambil keputusan penting dalam hidupnya. Peran orang tua tidak lagi sebagai pemimpin, tetapi dalam hidupnya, tapi sudah menjadi figur. Ya, apa yang orang tua lakukan baik atau kurang baik di masa sebelum periode ini akan menjadi panutan. Dulu papa, dulu mama, dulu aku dibesarkan, dulu membentuk aku yang sekarang. Ya, lalu yang bisa merubah dirinya sudah bukan orang lain, tetapi apa? Dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang bisa mengubah diri. Berapa banyak orang-orang di umur-umur sudah 18 tahun ke atas menemukan terobosan itu atas perenungan diri. Setelah aku merenung, kayaknya aku nggak bisa begini, aku harus begini. Lihat, kebijaksanaan pengalaman lah yang bisa mengubah dirinya. Orang tua, mohon maaf sebesar-besarnya, sudah sulit untuk mengubah anak kalau anak udah umur segini. Sudah sulit. Karena anak sudah dewasa sepenuhnya. Ya, orang tua masih bisa menanamkan nilai dengan cara apa? Sharing pengalaman. Kamu lagi mau apa? Bangun usaha nih, Pak. Dulu waktu papa bangun usaha sih begini-begini. Yang penting tuh ini. Papa sih nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Tapi kamu boleh memperhatikan faktor ini. Karena itu akan penting buat kamu. Lihat, sharing pengalaman. Bukan lagi disuruh-suruh, kamu salah, bangun usaha nggak begitu, papa dulu nggak begitu mulainya. Udah nggak bisa, ya. Anak udah nggak mau denger lagi yang begituan. Anak mau dengernya, kalau kamu boleh perhatiin administrasi sama sales ini. Pencatatan penting supaya uang kamu nggak bocor. Ya, kamu perhatikan itu aja. Oh iya pak, makasih masukannya. Udah, nanti pengalaman, iya pak bener kemarin papa bilang pencatatan. Kemarin aku bocor duit gara-gara pencatatan yang nggak beres. Sih, pengalaman dan kebijaksanaan yang bisa ubah dirinya, bukan orang lain. Ya. Menjadi sahabat untuk anak berarti kita mengerti anak kita dan tahu apa yang dibutuhkan anak kita sesuai dengan usianya. Ini penting ya. Apa yang dibutuhkan anak kita sesuai usianya. Saya selalu bilang bahwa kita harus menurunkan logika kita. Menurunkan logika kita supaya apa? Menurunkan logika kita supaya kita bisa berpikir seperti cara pandang anak seperti apa.